Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Ibu Bapak guru hebat, saya Musawira Lestari, guru SMK Negeri 1 Kolaka, salah seorang calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kolaka. Video ini merupakan video aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Ibu Bapak guru hebat, supervisi akademik dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu percakapan pra-observasi, observasi, dan percakapan pasca observasi. Nah, kali ini saya dengan rekan kerja saya, Ibu Rawda Lukman, seorang guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Kolaka, akan melaksanakan tahap awal dari kegiatan supervisi akademik, yaitu percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Rawda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Nah, seperti yang telah kita obrolkan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Sebelum saya ikut masuk dalam kegiatan supervisi klinis di dalam kelas Ibu untuk mengamati dan juga menilai jalannya proses pembelajaran di kelas yang Ibu ampu. Sebagai langkah awal, Ibu mohon izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dituju atau tujuan pembelajaran pada kelas yang akan saya kunjungi dalam kegiatan supervisi akademik nanti? Baik, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks naratif, lisan dan tulis, sederhana terkait legenda rakyat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi nilai moral yang terkandung dalam teks naratif. Baik, jadi tujuan pembelajaran Ibu saya konfirmasi kembali ya Bu ya, ada 2 ini. Jadi nanti di pembelajaran nanti Ibu akan mengajarkan teks naratif ya Bu ya? Iya, Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan juga unsur kebahasaan teks naratif, baik lisan maupun tulis sederhana terkait legenda rakyat. Iya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi nilai moral yang terkandung dalam teks naratif. Nah, baik Bu, dari 2 tujuan pembelajaran tersebut, apa area pengembangan yang kira-kira hendak Ibu capai? Baik, area pengembangan yang hendak saya capai itu ada 3 Bu. Yang pertama adalah kognitif. Area kognitif yaitu di mana murid atau peserta didik mampu memahami definisi teks naratif serta fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Kemudian yang kedua adalah psikomotor. Jadi di dalam kelompok itu peserta didik mampu menganalisis bagian-bagian dari teks naratif yang mereka pilih sendiri. Kemudian yang ketiga adalah afektif, yaitu di mana peserta didik mampu menunjukkan kerjasama tim yang baik. Begitu Demikian, ya Bu? Iya. Betul, baik. Saya konfirmasi kembali untuk area pengembangan yang hendak dicapai, karena area ini nantilah yang akan menjadi titik pengamatan saya di kelas Ibu. Yang pertama berarti Bu yang area kognitif ya Bu, di mana Ibu berharap pada area kognitif ini murid mampu memahami definisinya teks naratif sendiri, kemudian fungsi sosial serta struktur teks serta unsur kebahasaan dari teks naratif. Kemudian ada psikomotor. Jadi nanti sepertinya nih kalau saya lihat-lihat Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena dibentuk dalam kelompok, di mana dalam kelompok tersebut Ibu berharap murid mampu menganalisis bagian-bagian dari teks naratif yang mereka pilih sendiri. Nah, ini termasuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah area afektif, di mana murid mampu menunjukkan kerjasama tim yang baik. Berarti di area afektif ini kompetensi yang akan dituju adalah kompetensi sosial emosional murid ya, kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan sebagainya. Nah, kemudian Bu, dari ketiga area pengembangan yang ingin Ibu capai tersebut, strategi apa yang Ibu persiapkan? Strategi yang saya persiapkan nantinya itu tentu saja yang pertama adalah saya menyiapkan modul ajar berdiferensiasi. Modul ajar ya Bu ya. Kemudian yang kedua saya juga menggunakan media ajar PowerPoint. Ya. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran discover learning, jadi di dalam kelompok ya. Kemudian yang keempat, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi diferensiasi proses dan produk. Baik, jadi 4 strategi nih yang sudah Ibu siapkan, luar biasa sekali nih. Yang pertama, Ibu punya modul ajar berdiferensiasi. Kemudian Ibu akan membuat media ajar PPT, PowerPoint. Yang ketiga, model pembelajaran yang Ibu gunakan itu discover learning dalam kelompok. Mereka akan mencari tahu sendiri. Kemudian yang keempat adalah
pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu fokuskan strategi diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Luar biasa sekali, ini rencana yang sangat luar biasa. Namun ada hal yang saya tanyakan, hari apa kira-kira kita bisa ketemu kembali Bu untuk melaksanakan supervisi akademik secara klinis di kelas? Iya, insya Allah besok Ibu. Besok. Saya mengajar di jam pertama dan ketiga sampai ketiga, jam pertama sampai jam ketiga di kelas 11 Deling. 11 Deling ya Bu. Jadi besok kita akan ketemu kembali ya Bu di jam pertama hingga ketiga di kelas 11 Deling. Baik Bu, terima kasih banyak atas percakapan terobservasi hari ini. Sampai berjumpa besok di tahap observasi di kelas 11 Deling jam pertama hingga jam ketiga Bu. Terima kasih banyak Bu Roda. Sama-sama. Greeting to our teacher. Good morning, Mom. Good morning everybody. Sit down, please. Before studying, let's pray together. Pray start. Pray finish. Okay, before we start our subject or our lesson for this morning, we'd like to check your attendance, ya. Waalaikumsalam. Adi Suara, Andi Agus, Anissa, Anissa Musdalifah, Anissa Wibato. Baik. Oke, kalau gitu saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bye. So I am Aya. Are you ready for study today? Ready. Okay. Well, today we would like to learn about narrative text, yeah? Legends, especially legends. So, before we continue our lesson for this morning, I would like to ask you. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita hari ini, saya mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Apa saja yang sudah kita bahas, nah? Example of narrative. Asing individual. Opinion, satunya lagi? Develop and Agreement and disagreement. Refandi. Masih ingat apa itu opinion, nak? Dapat. Ya, Refandi dulu. Refandi. Apa itu opinion Refandi? Opinion adalah pendapat. Pendapat. Adrian, coba dikasih pengertiannya apa itu yang dimaksud dengan opinion? Opinion Lalu kamu lihat katakan, suatu pendapat suatu pendapat atau gagasan Atau gagasan. yang disampaikan seseorang. yang disampaikan oleh seseorang. Ya, siapa lagi? Suatu ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan atau pendapat yang Ada suatu terhadap suatu ide. Saya ulangi ya, suatu ungkapan yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan idenya, gagasan, sama pendapatnya ya. Oke. Kalau agreement disagreement, nggak bisa. Setuju dan tidak setuju, atau suatu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan rasa setuju atau tidak setuju ya terhadap suatu pendapat atau ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang ya. Baik, today we would like to
mampu definisikan setelah kalian mempelajari materinya. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi struktur teks, ya. Struktur teks itu adalah bagian-bagiannya. Sebentar ada bagian-bagiannya ya. Dalam contoh naratif teks dengan tepat. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu nanti kalian diharapkan mampu menceritakan ulang dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan ringkas, ya. Jadi nanti kalian diharapkan mampu menceritakan ulang lagi kembali naratif teks, ya. Kemudian yang keempat, kalian mampu, ya, yang ini paling penting adalah kalian mampu membedakan fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaan teks naratif lisan dan tertulis sederhana terkait legenda rakyat. Dan nanti akan kita pelajari tentang legenda, salah satu jenis dari naratif teks, ya. Baik, saya ulangi bahwa hari ini kita akan membahas tentang pengertiannya, definisi dari naratif teks, definition of narrative text, the function of narrative text atau the purpose, ya, and then the structure of narrative text. Kemudian yang terakhir kita akan pelajari unsur kebahasannya, language features, ya, narrative text, unsur kebahasannya, dan terakhir adalah contoh dari narrative text. Kemudian ada nanti saya ajarkan juga bagaimana cara mengidentifikasi bagian-bagian daripada struktur-struktur dari narrative text. Next. Nah, sebelum kita masuk di sini, sebelum kita membahas tentang pengertian narrative text, ya, Ibu mau tanya dulu, siapa yang pernah baca buku cerita? Ya, Aliza, buku cerita apa nak? Tangkuban Perahu. Kita banyak, apa salah satunya? Kurang tahu namanya kita, Juanda. Maling Kundang. Siapa lagi yang pernah baca cerita di suara? Iya. Cerita apa? Cerita apa? Nah, itu tadi anak-anak buku cerita, story yang terdapat di dalam buku cerita, story yang terdapat di dalam film yang kalian nonton, story yang terdapat di dalam storytelling itu merupakan jenis narrative text, ya. Bisa dimengerti? Iya, baik. Kita masuk di pengertian apa sih yang dimaksud dengan narrative text, ya. Dalam bahasa Inggris, narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi narrative text adalah suatu cerita imajinatif yang dibuat untuk menghibur pembaca. Jadi dia seringkali tidak nyata, ya. Jadi dia dibuat hanya untuk menghibur pendengar atau pembacanya, anak-anak. Oke, sampai sini bisa dimengerti yang dimaksud dengan narrative text? Baik. Ada pertanyaan? Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Ada 4 kelompok, ya. Kelompok belajar kita yang sudah kita buat ada berapa? 4, ya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, silakan berdiskusi. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya perwakilan dari kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kami. Lain nama The Legend of Surabaya. The Legend of Surabaya, ya.
Sura and Baya. Sura was the name of a shark, and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Once Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a god. Sampai masih ingat legenda tadi apa mengenainya? Legenda adalah sebuah cerita dari masa lalu yang dipercaya oleh banyak orang, tapi namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, oke, good. Baik, itu tadi pelajaran kita hari ini dari teks, mulai dari definisinya, fungsinya, bagian-bagiannya, kemudian unsur kebahasaannya, ya. Kemudian tadi ada diskusi kelompok. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya hari ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa Ibu ingatkan kembali untuk pertemuan 2 minggu ke depan itu kita akan ulangan harian. Ya, ulangan harian pertama silahkan kalian melengkapi semua catatan yang belum lengkap di rumah. Ya, tugas-tugasnya sudah kemarin ya. Baik, thank you very much for your kind attention to me. See you next week. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Musawira Lestari, guru SMK Negeri 1 Kolaka, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kolaka. Seperti biasa saya masih didampingi oleh teman saya, Ibu Rauda Lukman. Beliau merupakan guru SMK Negeri 1 Kolaka, guru bahasa Inggris. Dan kali ini kami tidak sendiri namun ditemani oleh pengajar praktik Ibu Siti Jumaida, SPDG RMPD. Beliau merupakan pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak angkatan 8 Kabupaten Kolaka. Assalamualaikum Bu Rauda, Ibu Jumaida, apa kabar? Assalamualaikum, baik Ibu. Baik, jadi seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, kami telah melaksanakan rangkaian supervisi akademik, yaitu percakapan praobservasi, dan saya pula telah melaksanakan kegiatan supervisi akademik atau observasi supervisi klinis di kelas yang Ibu Rauda ampuh. Jadi sebagai informasi Bu Jumaida, kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat yaitu Ibu Rauda sebagai rangkaian akhir dari pelaksanaan supervisi akademik. Mohon izin kami memulai kegiatannya, Bu. Baik. Ibu Rauda sehat ya? Iya, Nah, sehat. Izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rauda. Yang pertama itu, bagaimana sih perasaan Ibu Rauda setelah melakukan kegiatan observasi atau supervisi di kelas kemarin yang sudah kita lakukan ya? Bagaimana Bu? Perasaan saya, alhamdulillah, saya sangat semangat sekali. Seperti proses belajar mengajar biasa yang saya lakukan di kelas. Namun selama observasi, saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. Jadi Ibu merasa masih ada kekurangan yang mesti dibenahi ya. Jadi berdasarkan refleksi Ibu ke kegiatan observasi kemarin, masih ada beberapa kekurangan. Jadi kurang lebih obrolan kita sebenarnya hari ini bertujuan untuk merefleksikan hasil observasi kemarin ya Bu, Ya, betul, yaitu di Bu. pembelajaran di kelas yang Ibu ampuh di kelas kalau tidak salah kemarin 11 Deling. Iya, betul Bu. Baik. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan serta langkah-langkah persiapan yang sudah Ibu lakukan sebelum kegiatan observasi kemarin, Bu. Iya, kemarin area yang saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama area kognitif, di mana murid mampu memahami definisi, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang terdapat pada teks naratif. Kemudian aspek psikomotor, di mana dalam kelompok murid mampu menganalisis bagian-bagian yang terdapat dalam struktur definitif naratif teks yang mereka minati, yang mereka pilih. Kemudian yang aspek ketiga itu adalah afektif, di mana murid mampu menunjukkan kerjasama tim yang baik selama kegiatan kerja kelompok. Kemudian langkah-langkah yang saya gunakan, tentu saja saya menggunakan saya membuat modul ajar. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint, dan saya menerapkan pembelajaran diferensiasi proses ya, dengan mengelompokkan murid-murid saya dan diferensi produk hasil dari pembelajaran murid-murid. Baik, saya konfirmasi kembali ya Bu. Jadi sesuai dengan percakapan dan pengamatan kemarin, ada 3 area pengembangan yang menjadi fokus dasar Ibu, yaitu pertama area kognitif,
kemudian psikomotor, yang terakhir adalah afektif. Dan untuk mencapai area tersebut, Ibu menggunakan strategi yang pertama tentunya menyediakan modul, kemudian media ajar PPT kemarin, kemudian strategi diferensiasi proses di mana Ibu mengelompokkan murid-murid ke dalam beberapa kelompok, dan yang terakhir strategi diferensiasi produk, di mana Ibu memberikan keleluasan kepada murid untuk memilih teks narasi yang mereka suka, kemudian menganalisisnya. Nah, tadi di awal percakapan sepertinya Ibu mengatakan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan. Nah, bisa dijelaskan tidak Bu, kekurangan apa yang Ibu maksud dalam hal ini? Iya Bu, jadi saya menyadari bahwa pembelajaran kemarin itu belum maksimal pada aktivitas kerja kelompok itu, atau pada aktivitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin. Jadi belum maksimal ya dalam aktivitas kerja kelompok. Nah, kalau saya mengamati kemarin kegiatan pembelajaran itu dalam kegiatan kelompok memang seperti yang Ibu ceritakan, ada beberapa hal, namun saya ingin mendengar langsung dari Ibu nih, belum maksimal ini menurut Ibu sendiri sebagai pengajar di kelas tersebut, dalam hal apa belum maksimal? Iya Bu, saya mengamati masih ada siswa yang atau murid-murid yang tidak mau bekerja kelompok, tidak aktif dan tidak mau terlibat dalam aktivitas kerja kelompok tersebut, Ibu. Demikian. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kemarin, dalam kegiatan kelompok memang kelihatan bahwa ada masih beberapa ada siswa murid yang tidak mau terlibat aktif dalam kegiatan kelompok. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu harusnya atau idealnya itu seperti apa, Bu? Jadi menurut saya idealnya itu saya berharap jadi mereka semua terlibat dalam aktivitas kerja kelompok itu agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, Bu. Jangan dia hanya berharap kepada teman-temannya, seperti itu. Jadi jika semua murid terlibat aktif, maka tujuan pembelajaran pasti dapat tercapai dengan baik. Gitu. Jadi menurut Ibu idealnya itu harusnya semua murid di dalam kelompok itu harusnya terlibat aktif. Hanya dengan begitu baru bisa Ibu mengukur bahwa tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, kira-kira nih, menurut Ibu sebagai guru dalam kelas tersebut, faktor apa yang menyebabkan ketidakaktifan murid tersebut dalam kegiatan pembelajaran, Bu? Jadi pasti ada faktor-faktor penyebab ya. Menurut Ibu sendiri apa faktor penyebab sehingga mereka tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran itu? Boleh diceritakan, Bu? Banyak faktor, Bu. Namun mungkin salah satunya adalah metode atau aktivitas pembelajaran yang tidak sesuai dengan profil belajar mereka. Dan tentunya yang mempengaruhi juga di sini adalah mereka belum memahami materi ya pembelajaran yang diberikan. Oke. Demikian. Jadi kalau saya catat di sini Ibu mengidentifikasi ada 2 faktor ya yang menyebabkan faktor utama. Banyak faktor, namun yang paling mendekati faktor penyebab dari tidak aktifnya murid itu, pertama mungkin Ibu merefleksikan diri, mungkin kayaknya metode saya yang tidak sesuai, tidak sesuai dengan profil belajar murid. Kemudian kedua, kemungkinan murid belum memahami materi yang Ibu ajarkan baik. Kalau menurut Ibu materi mana ini yang anak-anak banyak tidak pahamnya, sebelah mana, materi apa saja? Sepertinya menurut saya itu pada pada unsur kebahasaan naratif teks itu. Jadi dia perlu pembahasan lebih lanjut di kelas, Bu. Jadi karena apabila mereka belum memahami, maka tujuan pembelajaran itu mungkin belum tercapai pada elemen menulis, khususnya pada elemen menulis naratif teks itu, Bu. Jadi menurut Ibu nih yang paling banyak kira-kira menurut pengamatan Ibu tidak dipahami anak-anak adalah pada elemen unsur kebahasaan. Nah, ini nanti akan menyebabkan murid-murid tidak mampu menyelesaikan elemen menulis pada naratif teks apabila unsur kebahasaan ini tidak tuntas. Kira-kira seperti itu ya, Bu? Benar sekali, Bu. Langkah-langkah apa kira-kira yang akan Ibu tempuh nih? Atau rencana apa yang akan Ibu tempuh untuk menangani hal tersebut? Saya rasa sebagai langkah awal itu saya akan mencoba mencari referensi metode atau model pembelajaran interaktif dari YouTube ataupun dari media sosial para guru inspirator, karena sekarang kan sudah banyak guru-guru inspirator yang memberikan contoh di media sosial. Kemudian selain itu karena saya melihat siswa saya masih kurang semangat, maka mungkin saya perlu memberikan ice breaking di awal pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran agar mereka lebih rileks nantinya dalam belajar. Betul. Jadi catatan saya di sini ada 3 ya. Saya konfirmasi kembali bahwa menurut Ibu langkah awal mungkin akan Ibu tempuh, Ibu akan mencari berbagai referensi metode pembelajaran dari YouTube.
Kemudian mungkin akan lihat-lihat postingan-postingannya pada guru inspirator di Instagram banyak betul sekali. Kemudian karena Ibu melihat anak-anak suka lesu, mungkin akan menyisipkan ice breaking dalam kegiatan mengajar ya Bu. Kira-kira ada langkah alternatif lain tidak Bu selain itu? Alternatif lain yang mungkin saya bisa meminta bantuan dari rekan sejawat saya untuk mengajari saya membuat media pembelajaran interaktif yang lebih kekinian, yang sesuai dengan metode yang akan saya ajarkan nanti di kelas. Kemudian biar pembelajaran lebih eye catching begitu, eye catching, kemudian lebih menarik, dia lebih eye catching atau menarik untuk anak-anak. Kemudian saya juga akan mencari informasi dari media sosial tentang webinar-webinar yang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ataupun webinar metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Ya. Keren, banyak sebenarnya Bu di media sosial yang Ibu bisa lihat informasi soal webinar, khususnya di website kementerian juga banyak. Nah, dari kalau tidak salah nih ada 5 nih rencana Ibu dalam waktu dekat. Rencana apa yang paling mungkin Ibu akan eksekusi lebih awal kira-kira? Saya kira semuanya bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini. Saya akan menggunakan waktu luang saya untuk browsing metode pembelajaran melalui YouTube, sekaligus juga mencari informasi webinar di sosial media. Demikian Bu. Oh gitu. Nah, kira-kira ini rencana Ibu nih luar biasa menurut saya. Namun kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Ibu untuk melancarkan rencana aksi ini? Tentu saja saya mungkin seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa mungkin saya akan meminta bantuan dari teman-teman saya yang memahami soal IT dan beberapa teman yang mempunyai atau mengerti tentang metode mengajar interaktif. Di sini ada beberapa Ibu. Nanti saya coba sesuaikan dengan jam kosong mereka. Luar biasa, rencana yang sangat luar biasa. Ibu sudah menemukan solusi atau rencana dari masalah yang Ibu dapatkan di kelas selama proses observasi kemarin. Nah, sebelum saya menutup Bu, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang baru saja Ibu refleksikan itu sebenarnya sudah sangat pas dan sesuai dengan hasil pengamatan saya kemarin selama kegiatan observasi atau supervisi di kelas. Namun izinkan saya menanyakan satu pertanyaan penutup kepada Ibu kalau boleh. Iya Bu, silakan. Nah, dari percakapan kita atau dari rangkaian kegiatan sudah kita lakukan, mulai dari pra-observasi, kemudian supervisi kemarin, khususnya obrolan kita hari ini, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini? Jadi rangkaian supervisi ini menurut saya mampu membuat saya berefleksi atas praktik mengajar saya yang saya lakukan di dalam kelas. Selain itu saya menyadari bahwa perlunya upaya tindak lanjut yang harus saya lakukan demi peningkatan mutu pembelajaran di kelas yang saya ajarkan. Kemudian saya juga akan segera melaksanakan rencana aksi yang telah saya jelaskan tadi Bu, insya Allah. Baiklah Ibu, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita sudah sampai di ujung perbincangan kita nih Bu. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikianlah percakapan pasca supervisi saya bersama rekan sejawat. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik Bu terhadap kegiatan pasca kegiatan obrolan pasca supervisi yang baru saja saya praktekkan dengan rekan sejawat saya. Silakan. Baik Bu, setelah mengamati proses coaching yang baru saja berlangsung, menurut saya Ibu sudah menjalankan alur cerita dengan sangat baik, di mana Ibu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi terhadap refleksi dari si coaching, terus menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir Ibu meminta tanggung jawab dari rencana aksi yang akan coaching telah buat. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak Ibu pengajar praktik. Terima kasih banyak Ibu Roda. Sama-sama. Demikianlah rangkaian supervisi akademik aksi nyata modul 2.3 yang telah saya laksanakan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.